Malam ini, tanah makam tidak lagi menerima mereka yang mati dengan tenang. Di bawah naungan Kamboja Utara, sejarah yang dikubur paksa mulai menuntut ruang. Rudy, Ana, dan Bagas kini berdiri di antara dua neraka, manusia yang menjadi iblis, dan iblis yang menuntut haknya. Kunci itu sudah ada di tangan, tapi pintu yang harus dibuka terkunci dari dalam hati yang penuh dendam. Yo, hati-hati, saat darah bertemu tanah, tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan yang normal. Gas, jangan sorot ke atas pohon. Sorot ke tanah, cari gundukan yang gak punya nisan. Lastri bilang makam aslinya sengaja disembunyikan. Mas, itu. Di dekat akar yang menonjol itu. Tanahnya merah sendiri, Mas. Nggak ada rumput yang mau tumbuh di situ. Bagas benar. Di bawah akar Kamboja yang membelit seperti ular, terdapat sepetak tanah yang tampak haus. Merah, kering, dan berdenyut. Rudy menyeret Ana mendekat. Ana kini nyaris tak berdaya, kulitnya yang pucat tampak semakin transparan, memperlihatkan aliran darah di bawah kulitnya yang kini berwarna keunguan karena pengaruh botol tersebut. Mas, dingin banget. Aku bisa lihat mereka. Di sekeliling kita, mereka menangis tanpa suara. Tolong mereka, Mas. Tolong Pak Gondo. Rudy merasakan percampuran emosi yang meledak. Di tengah ketakutan yang mencekam, instingnya sebagai seorang pria bangkit secara liar. Dia memeluk Ana erat, menempelkan tubuhnya untuk memberikan kehangatan terakhir sebelum dia melakukan ritual pemutusan itu. Dalam napas yang terputus-putus, Rudy bisa merasakan aroma tubuh Ana yang bercampur dengan bau tanah makam, sebuah sensasi visceral yang membuatnya sadar betapa tipisnya batas antara kehidupan dan kematian. Ana, tutup matamu. Bagas, pegang kaki Ana. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia ditarik ke dalam tanah. Kalian lancang, tanah ini milik Tuan. Entitas itu meluncur jatuh dari pohon dengan kecepatan yang tak masuk akal. Rudy mengangkat botol darah itu tinggi-tinggi. Saat cahaya senter Bagas mengenai botol itu, cahaya merah yang keluar dari botol seolah-olah menciptakan perisai yang membuat sang penjaga terpental ke belakang. Tapi ini hanya sementara. Sinyal keganjilan mencapai titik puncaknya saat tanah di bawah kaki Rudy mulai retak dan mengeluarkan asap hitam. Gondo, kalau kamu memang ada di sini, bantu aku menghancurkan ikatan ini. Aku bukan musuhmu. Tiba-tiba, dari dalam retakan tanah itu, muncul sebuah tangan besar yang hangus. Bukan tangan yang menyerang, tapi tangan yang mengarah langsung ke botol di genggaman Rudy. Itu adalah tangan Gondo. Di saat yang sama, sebuah suara klakson mobil mewah terdengar dari arah gerbang makam. Pak Darmo telah tiba dengan pengawalnya. Lingkaran setan ini kini benar-benar tertutup. Kejahatan yang paling mengerikan bukanlah yang bersembunyi di balik bayangan, tapi yang berjalan dengan tegak di bawah terang lampu sorot. Pak Darmo datang bukan dengan mantra, tapi dengan otoritas seorang pemilik nyawa. Di tanah ini, dia merasa menjadi Tuhan. Tapi dia lupa, Tuhan tidak butuh tumbal untuk mempertahankan tahtanya. Yo, iki sing jenenge adu kedigdayaan, antara bensin dan darah, antara peluru dan doa yang terlambat. Rudy, kamu anak muda yang berbakat. Kenapa harus mengotori tanganmu dengan tanah makam yang busuk ini? Sini, berikan botol itu padaku, dan aku pastikan istrimu mendapat perawatan medis terbaik malam ini. Jangan mendekat. Satu langkah lagi, aku pecahkan botol ini sekarang juga. Aku tahu apa yang kamu lakukan pada Gondo, Pak Darmo. Kamu bukan cuma mengambil tanahnya, kamu mencuri kedamaiannya. Dunia ini tidak dibangun oleh kedamaian, Rudy. Dunia ini dibangun oleh pondasi yang kuat. Dan terkadang, pondasi itu butuh perekat yang lebih kuat daripada semen. Gondo hanyalah bagian kecil dari kemajuan kota ini. Berikan botol itu, atau kalian semua akan menjadi bagian dari pondasi berikutnya. Pak Darmo berdiri hanya 10 meter dari mereka. Di belakangnya, dua pria berbadan tegap memegang senjata yang diarahkan ke kepala Bagas.
Suasana berubah dari horor supernatural menjadi ketegangan kriminal yang mencekam. Namun, di tengah ancaman itu, Anna yang sedang sekarat tiba-tiba mencengkeram tangan Rudy. Sentuhannya panas, membakar kulit Rudy hingga ia meringis. Mas, jangan dengarkan dia. Di dalam botol ini, aku bisa mendengar suara anak kecil itu. Dia kedinginan di bawah kaki Pak Darmo. Rudy menatap Anna. Dalam keadaan separuh sadar, istrinya justru bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Rudy merasakan dorongan gairah perlindungan yang luar biasa. Dia menarik Anna lebih dekat, membenamkan wajah istrinya ke dadanya, mencoba memberikan perlindungan terakhir. Sensasi gesekan kulit mereka di tengah udara yang dingin dan berbau belerang menciptakan sebuah koneksi visceral yang kuat, sebuah penyerahan diri total pada takdir. Cuan, mereka mencoba melepaskannya. Wanita berwajah merah itu merayap di belakang Pak Darmo, wajahnya yang tanpa mata tampak gelisah. Dia bisa merasakan bahwa botol itu bukan lagi sekadar alat pengikat, tapi sudah menjadi bom waktu. Rudy mengangkat botol itu tinggi-tinggi, tepat saat Pak Darmo memberi isyarat pada anak buahnya untuk menarik pelatuk. Kadang, satu-satunya cara untuk menyatukan kembali apa yang sudah hancur adalah dengan menghancurkan sisanya. Pak Darmo mengira dia memegang kendali atas maut, tapi dia lupa bahwa maut tidak punya tuan yang permanen. Di tanah ini, keserakahan manusia sedang beradu dengan amarah yang sudah membusuk 5 tahun lamanya. Yo, iki wis dudu urusan dunia meneh. Ini adalah saat di mana keadilan dipaksa lahir dari rahim kegelapan. Tembak kakinya. Jangan sampai botol itu pecah di atas tanah itu. Peluru itu meleset tipis, tapi getarannya membuat Rudy tersungkur. Di saat kritis itu, tangan hangus Gondo yang tadinya hanya diam, tiba-tiba memanjang dan mencengkeram pergelangan tangan Rudy, menariknya dengan kekuatan yang tidak manusiawi tepat ke arah pusat makam yang merah merona. Rudy merasakan panas yang luar biasa, namun di saat yang sama, dia merasa sebuah kekuatan baru mengalir ke dalam tubuhnya, kekuatan dari mereka yang tertindas. Mas, lakukan. Aku sudah melihatnya. Gondo sudah siap memeluk anaknya kembali. Rudy bangkit dengan sisa tenaga terakhir. Dia tidak lagi peduli pada moncong senjata atau kilatan lampu sorot. Dia memeluk Anna dalam satu dekapan terakhir yang sangat erat, merasakan kelembapan tubuh istrinya yang menyatu dengan keringat dan lumpur. Sensasi perlawanan ini terasa begitu intim, seolah-olah seluruh hidup mereka memang dipersiapkan untuk momen pengorbanan ini. Untuk setiap nyawa yang kamu tanam di bawah semenmu, Pak Darmo. Ini adalah akhirnya. Saat botol itu pecah, waktu seolah berhenti. Cairan di dalamnya tidak tumpah ke samping, melainkan langsung terhisap ke dalam tanah makam seolah tanah itu adalah spons yang sangat haus. Seketika itu juga, wanita berwajah merah, yang berdiri di belakang Pak Darmo menjerit histeris. Kulitnya yang merah mulai mengelupas dan terbakar oleh api yang muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Ikatan tumbal itu telah putus. Tidak. Jangan. Semua hartaku. Semuanya akan hancur. Pak Darmo jatuh berlutut. Dia melihat tangannya sendiri mulai menghitam dan melepuh, persis seperti luka bakar yang dialami Gondo 5 tahun lalu. Di sekeliling mereka, arwah, pagar gaib, yang tadinya berdiri diam, kini mulai bergerak maju menuju Pak Darmo dengan wajah yang penuh dengan lubang amarah. Keheningan makam desa pecah oleh ratapan seorang pria yang menyadari bahwa neraka sedang menjemputnya di depan pintu. Keadilan bukan tentang memaafkan, tapi tentang mengembalikan beban kepada pundak yang seharusnya memikulnya. Pak Darmo mengira dia bisa menipu maut dengan kontrak kertas, tapi maut punya cara sendiri untuk menagih hutang yang tertunggak. Malam ini, tanah makam menjadi hakim, dan akar Kamboja menjadi algojonya. Deloken, cah, saat alam semesta sudah muak dengan bau busuk keserakahan, ia akan membersihkan dirinya dengan cara yang paling brutal. Mas, lihat, mereka sudah bebas. Suara tangisan itu sekarang berubah jadi suara tawa yang tenang. Anna menunjuk ke arah kumpulan siluet, pagar gaib. Satu persatu, sosok-sosok hitam itu mulai bercahaya putih pudar sebelum akhirnya meluruh menjadi debu yang terbang tertiup angin malam.
Namun, bagi Gondo, kebebasan berarti satu hal, penyelesaian akhir dengan sang pembunuh. Sosok pria besar hangus itu kini berdiri tepat di hadapan Pak Darmo yang sudah tak berdaya. Tanah ini bukan milikmu, Darmo. Ampun, Gondo. Aku akan berikan segalanya. Aku akan bangunkan masjid, aku akan sedekahkan hartaku. Tolong, lepaskan aku. Permintaan ampun Pak Darmo hanya dibalas dengan kesunyian yang dingin. Rudi memalingkan wajahnya, ia tidak sanggup melihat bagaimana amarah yang telah dipendam selama 5 tahun itu meledak. Dia menarik Ana masuk ke dalam dekapannya, mencoba menutupi mata istrinya agar tidak melihat kegelapan yang sedang menelan Pak Darmo. Dalam pelukan itu, Rudi bisa merasakan suhu tubuh Ana yang perlahan kembali normal, meskipun bekas luka di kakinya kini meninggalkan noda hitam permanen, sebuah tanda bahwa mereka pernah menyentuh neraka. Sudah selesai, sayang. Jangan lihat. Semuanya sudah berakhir di sini. Tanah di bawah Pak Darmo tiba-tiba melesak masuk, menciptakan lubang pembuangan yang dalam. Pak Darmo berteriak saat tubuhnya ditarik paksa oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari dasar tanah. Itu bukan tangan Gondo, melainkan tangan-tangan tak berbentuk dari mereka yang selama ini dijadikan tumbal pondasi di berbagai proyek kotor sang mafia tanah. Mereka tidak butuh emasnya, mereka hanya butuh dia untuk ikut merasakan kedinginan di bawah tanah selamanya. Matahari akan selalu terbit, tapi ia tidak pernah bisa menghapus apa yang sudah dilihat oleh kegelapan. Pak Darmo hilang, seolah-olah dia memang tidak pernah ada dalam catatan sejarah dunia manusia. Tapi bagi mereka yang tertinggal, dunia tidak akan pernah terlihat sama lagi. Keadilan sudah ditegakkan, tapi ia meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah sembuh oleh waktu. Yo, mari saatnya pulang, membawa beban rahasia yang akan kalian simpan sampai liang lahat sendiri yang menagihnya. Ayo, Far. Kita pergi sekarang sebelum polisi sampai di sini. Kita nggak akan bisa menjelaskan apa yang terjadi semalam kepada mereka yang hanya percaya pada hukum kertas. Mas, rumah itu. Rumah 88F. Apa yang akan terjadi dengan tempat itu? Rumah itu bukan lagi milik kita. Itu milik mereka yang sudah berpulang. Biarkan rumput liar menutupinya, biarkan betonnya retak. Kita tidak akan pernah kembali ke sana. Rudi benar. Beberapa bulan kemudian, berita di koran hanya menyebutkan hilangnya seorang pengusaha properti ternama secara misterius di sebuah makam desa. Tidak ada saksi, tidak ada jejak kekerasan. Hanya sebuah mobil mewah yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan buntu. Namun bagi Rudi and Ana, teror itu belum sepenuhnya usai. Setiap kali mereka mendengar suara air menetes atau mencium bau asap kayu, mereka akan teringat pada tangan hangus Gondo. Mas, kamu lihat itu? Di sudut kamar, ada bayangan anak kecil yang sedang tersenyum. Rudi hanya bisa terdiam. Dia tahu, ikatan itu mungkin sudah putus, tapi ingatan adalah penjara yang berbeda. Mereka selamat, tapi mereka tidak benar-benar bebas. Karena di dunia ini, setiap inci kemewahan selalu punya harga yang dibayar dengan air mata, dan nadi hitam akan selalu ada untuk mencatatnya. Berhati-hatilah saat membangun mimpimu. Pastikan fondasinya bukan dari darah mereka yang kau lupakan.